Hello YouTube, welcome back to Scale Gokil Channel. Nah, di video kali ini gue pengen ngetes suatu mobil ya yang dibuild sama gue dan juga Nok The Builder, yaitu adalah mobil LCG Class 1. Nah, biasa gue lagi ada di Gunung Putri Bogor dan kita lihat aja nih bakal gimana perform dari mobil ini. Pertama-tama memang gue pengen jelasin ini mobil masih dalam proses tahap development, jadi masih banyak yang belum beres ya. Nanti kalau kalian teman-teman lihat mobilnya itu masih dalam posisi yang belum dicat dan juga masih banyak kosongnya, belum ada interior, belum jadi. Cuman kita penasaran aja nih gimana dia perform di batu. Semoga aja bisa berjalan lancar. Kayak gimana videonya langsung aja kita tonton. Yuk. Oke, selagi teman-teman menonton mobil ini beraksi, gue akan memberikan spek dari mobil ini. Jadi konsep mobil ini adalah LCG Class 1 yang mengikuti peraturan SORCA ya, yang di Amerika. Dan tujuannya ya karena lagi suka crawling nih, kita pengen buat versi scale-nya gitu. Nah, jadi untuk bodinya sendiri, ini kita menggunakan body YJ Tamiya yang 1/10 yang kemudian dipotong di bagian belakangnya, kemudian di stretch dan mencapai wheelbase 29,5 cm. Nah, ini semua bodywork dilakukan oleh Nok The Builder ya. Nah, selanjutnya kita akan ngebahas drivetrain-nya. Drivetrain ini kita menggunakan custom parts semua. Untuk motor sendiri menggunakan Hobbywing Fusion 2300 kV, dan drivetrain ini custom yang memiliki overdrive sebesar 15%. Kemudian gardannya menggunakan SCX Portal standaran yang plastik, belum ada upgrade apapun dan belum pakai pemberat apapun juga. Nah, kemudian apalagi ya, untuk estetikanya ini kita menggunakan pelek custom by Om Nok, yang dimana pelek ini memungkinkan kita menempatkan bannya itu supaya nggak terlalu keluar dengan pelek custom ini. Jadi dia peleknya tuh masuk ke dalam gardan, ke dalam hubnya itu, jadi bannya nggak keluar banget, tapi kita tetap bisa punya gardan yang lebar gitu. Jadi keunggulan gardan lebar itu tidak menjadi hilang. Nah, selanjutnya kita pakai shock axial icon 90 mm yang pada kesempatan kali ini kita nggak pakai per sama sekali, baik itu internal maupun juga eksternal. Jadi pure shock dan oli aja, depan belakang, belum dikasih apa-apa. Nah, sebenarnya keunggulannya apa? Tentunya artikulasi ya. Artikulasinya dari mobil ini cukup bagus ya, seperti yang teman-teman bisa lihat. Dia sangat-sangat fleksibel melalui rintangan. Nah, kenapa sih kalau di crawling tuh artikulasi jadi penting ya, supaya mengusahakan ban tuh tetap napak ke obstacle-nya, jadi grip selalu ada. Nah, cuma memang salah satu kelemahannya jadi kurang stabil kalau misalnya di tanjakan ya. Nah, seperti yang bisa kita lihat di sini, mobilnya nih ngangkat nih bagian depannya. Sebenarnya yang perlu dikoreksi selain juga shock itu adalah link geometry-nya. Maka untuk kedepannya ini adalah salah satu aspek yang perlu diperbaiki, link geometry bagian belakang. Nah, kemudian kalau kita lihat dari video yang sebelumnya dan juga yang kalian akan lihat ke depan, mobil ini memiliki stabilitas yang cukup baik ya. Dia bisa melalui track yang cukup ekstrim nih ya, untuk skala yang scale ya, tapi ya dengan effortless gitu ya. Oh ya, mau ngasih tahu juga ban yang digunakan ini adalah ban RC 4-wheel drive MTZ ya, dengan diameter 106 mm. Nah, bannya itu karakternya soft banget, dengan busanya bawaannya juga soft banget ya. Jadi nanti kalian lihat sendiri kelemahan dan juga kelebihan dari ban yang sangat soft. Nah, jadi mobil ini seperti yang kalian lihat itu, bodinya ditempatkan cukup tinggi dari chassis ya. Makanya kalau kalian lihat chassisnya tuh kelihatan banget ya, kelihatan banget yang bagian bawahnya. Sebenarnya tujuannya apa? Dari bodinya ini ditempatkan cukup tinggi, itu memberikan clearance di bagian samping mobil supaya dia lebih bagus clearance-nya gitu ya. Seperti
seperti yang kalian lihat, kalau misalnya kita melalui track V seperti ini, V notch, kemungkinan untuk mobil ini nyangkut di bagian sisi mobilnya tuh akan lebih besar kalau misalnya kita taruh bodinya tuh se-low mungkin. Nah, cuma memang ada salah satu downside-nya, yaitu adalah bodinya jadi lebih tinggi dan center of gravity-nya juga akan lebih tinggi. Cuman itu akan dinegasi dengan penempatan distribusi beban yang bagus di mobil ini. Nah, beberapa kendala yang ditemui ketika kita main mobil ini adalah karena gearbox-nya itu semua custom, beserta juga dengan as-asnya. Slipper clutch-nya tuh jadi nggak bisa kenceng-kenceng banget gitu ya, nggak bisa dikencengin dengan maksimal. Maka dari itu seperti yang kalian lihat tadi, ketika nyangkut dia nggak ada traksi gitu. Sedangkan kalau di crawling, kalau bisa tuh walaupun ban nyangkut tuh harus tetap ada tenaga ya. Seperti itu konsepnya. Nah, yang gue suka dari gardan portal aksial itu adalah sumbu beloknya itu dari bawaan pabrik aja udah sangat tajam. Kalau nggak salah tuh di angka 45 atau 50 derajat ya. Kayak sih 50-an derajat deh. Udah cukup bagus. Cuman kalau orang-orang luar tuh atau ya kompetisi crawling itu tuh dipapas lagi. Jadi memberikan sudut yang lebih tajam lagi. Jadi mungkin itu ke depan yang akan dilakukan untuk improve daripada mobil ini. Kemudian apa lagi? Oh ya, mengenai distribusi berat mobil ini, kalau dari gue sendiri sih udah cukup puas ya, seperti yang kalian lihat. Bahkan untuk maksudnya turunan-turunan terjal seperti ini, mobil ini cukup stabil. Pertama karena distribusi, kedua juga karena wheelbase-nya yang udah lebih panjang, 29,5 cm. Itu untuk skala ini sih udah cukup oke banget ya. Nah, kemudian bisa kita lihat di sini layout servonya itu dia tidur ya, tidur tapi ditempel di chassis, karena ini salah satu peraturan di Class 1, nggak boleh nempel di gardan, harus nempel di chassis. Ini salah satu layout yang makin populer digunakan di kalangan crawlers, dan menurut gua cukup bekerja dengan baik sih di kasus ini ya. Nah, di sini adalah salah satu track atau obstacle yang menunjukkan kelemahan dari mobil ini. Jadi untuk penjelasannya, track ini adalah track turunan yang disertai dengan kemiringan yang cukup besar gitu ya. Jadi karena dia turunan dan juga miring, beban mobilnya itu semua tertuju di ban kanan bagian depan, seperti yang kalian bisa lihat ya. Ban ini ngelipet banget. Nah, salah satu kelemahan kalau kita pakai ban yang terlalu soft. Nah, dia jadi ngelipet. Nah, ban yang ngelipet ini akan mengganggu kestabilan mobil ketika di track miring seperti ini. Dan seperti yang kalian akan lihat ya, mobil ini nggak bisa menjaga kestabilan, dia terus slip ke arah samping dan juga makin lama makin miring. Nah, ini udah makin sulit nih dikoreksi dan akhirnya jatuh. Nah, dan ini karena bodinya juga belum ada roll cage, jadinya agak rentan nih untuk pecah seperti yang kalian akan lihat dalam beberapa detik ke depan ini. Ouch, itu mobilnya langsung patah teman-teman. Oke teman-teman, well ini bad news banget. Mobilnya kebalik ya pas lagi tanjakan yang miring negatif, dan karena belum ada roll cage atau apapun itu, bodinya pun ya nggak terlalu kuat juga ya. Akhirnya atapnya patah. Berikut nih gambar-gambarnya. Well, back to the drawing board. Gue bakal set up mobilnya lagi, distribusi beratnya bakal diperbaiki, dan juga pastinya bodinya bakal diperkuat lagi, dan kita bakal melewati obstacle yang sama, dan semoga bakal ada improvement. Alright, see you next time.